Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ila akhir ayat. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bahkan telah menghafalnya, kita sampai di malam 28. Namun hari ke-28 di bulan Ramadan ya. Dan berarti nanti adalah malam ke-29. Berarti semakin dekat dengan THR insyaallah. THR dari Allah Subhanahu wa taala berupa Lailatul Qadar insyaallah. Dan Bapak Ibu jamaah barakallahu fikum, sebagaimana kita tahu, yaitu kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari berburu Lailatul Qadar. Jelas kata dari beliau, taharrau Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar. Berburulah Lailatul Qadar, itu jelas. Maka tidak akan dikatakan mencari Lailatul Qadar kalau tidak melaksanakan 5 amalan ini. Ya, tidak melaksanakan 5 amalan ini. Dan amalan kelima ini paling mencengangkan. Biasanya kan kalau di konten-konten begitu ya. Ada 5 amalan, maka yang 5 ini paling mencengangkan. Wis tak gawe ngono pokoke. Nah, Lailatul Qadar, malam kemuliaan, memang Allah turunkan, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat begini, karena nanti agak panjang kita bahas di 5 amalan ini. Secara singkat itu amalan Lailatul Qadar, yaitu yang paling tahu itu adalah Allah, jelas. Nah, ini runtutan cara berpikirnya. Dan manusia yang paling tahu tentang Lailatul Qadar dan cara mendapatkannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia lain kecuali beliau yang paling tahu. Karena beliau yang paling tahu terkait itu, karena beliau juga belajarnya langsung dari malaikat Jibril alaihissalam, dan itu merupakan utusan Allah. Malaikat Jibril itu adalah termasuk Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jarak informasi menuju pusatnya itu kan cuma satu aja, yaitu malaikat Jibril, kemudian di atasnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliaulah orang yang paling tahu bagaimana cara mendapatkannya. Lah sehingga penting, makanya di mukadimah tadi kita tekankan bahwa beliau adalah uswatun hasanah kita dalam segala hal termasuk mencari Lailatul Qadar. Maka yang berikutnya adalah sudah dikasih clue-clue sama Nabi itu, bahwa beliau menghidupkan malam 10 hari terakhir. Nah, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Walaupun seharusnya kajian ini di awal, tapi nggak apa-apa, nanti poin-poinnya untuk koreksi, karena masih ada kesempatan lagi. Ya, kalau tidak sudah Allah turunkan di malam 21 ya. Tapi tidak masalah, wong panjenengan ini orangnya istiqomah kok. Kelihatan ini imannya jos-jos, Masya Allah. Jos kandos. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian 10 hari terakhir, kemudian dikerucutkan lagi, yaitu di malam-malam ganjil. Nah, malam ganjilnya sisa 1, malam 29. Oke, setelah itu dikerucutkan lagi, yaitu di malam-malam mendekati akhir, yaitu disebutkan bukan malam 29 justru, malam 27. Makanya di dalam hadis Ibunda Aisyah itu sampai di malam 27 begitu panjangnya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibunda Aisyah sampai gini, la tas'al antulihinna, jangan tanya bagaimana panjangnya sholatnya Nabi, panjang sekali.
Makanya tarawihnya Nabi itu minimal itu sampai mendekati tengah malam, ya kira-kira setengah 11 lah, kan hampir sama dengan tarawihnya jenengan itu, Masya Allah. Bisa ya, tarawih berhenti sampai jam setengah 11 bisa nggih? Bisa? Ya bisa aja, dimulai jam 10 gitu kok. Nanti berhentinya jam setengah 11. Tapi ala kulli hal, Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi saya kasih kabar gembira dari pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Qaulul Qadimnya beliau, di dalam pendapat lamanya beliau, bahwa seseorang bisa jadi mendapatkan Lailatul Qadar itu, yaitu idza takhadha al-isya'a was-subh. Kalau dia misalkan ini Lailatul Qadar Allah turunkan itu, minimal dia itu bisa mengambil sholat isya, ya, pokoknya maghrib, karena dimulai dari maghrib pergantian hari, dia bisa mengambil sholat isya dan dia bisa mengambil sholat subuh, maka dia punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Wah, mungkin ada yang alhamdulillah padahal saya turu sepanjang malam, mungkin saya dapat itu tapi mungkin ya kuota-kuota cadangan itu ya, karena kan minimal. Cuma rahmatnya Gusti Allah itu luas. Lu bisa jadi loh, seseorang yang semalam suntuk sholat, tapi dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kembali kepada 5 amalan ini. Ada salah satunya mungkin dia nggak ikhlas. Ada kalanya dia ketika sholat di iktikaf itu, sholat malam yang panjang itu hanya sekedar ngeterno anaknya dapat tugas dari pondok, itu ada kayak gitu. Karena saya pernah ketemu, loh kok di sini tumben, iya tat ngeterno anak, jadi nadanya bersih kan, iya tat ngeterno anak. Nah, jadi kayak gimana kayak Rasulullah gitu. Wallahu a'lam, tapi ini hanya jadi pelajaran untuk saya. Maka bisa jadi yang ngimami, yang ceramah kayak saya ini belum tentu dapat kalau keikhlasannya tidak terjaga. Begitu. Nah, sehingga makanya Lailatul Qadar ini begitu misteri. Sampai-sampai ada ulama membahas, mungkin nggak sih keluar di malam genap itu? Ada sebagian ulama membahas, ya mungkin, kan suka-suka Allah. Hanya saja kemungkinannya kecil. Nah, karena Allah sudah ngasih clue-cluenya itu di malam ganjil. Kemudian ada teknik beling-beling titik. Apa itu? Membangun atau menghidupkan malam kalau malam ganjil saja. Lah kalau malam genap di rumah, bangun-bangun itu kalau digugai, apa dadar jagungnya matang, Pak. Siap bangun karena dadar jagung, bukan untuk berburu Lailatul Qadar. Cuma untuk mendapatkannya itu bukan hanya menghidupkan yang ganjil, karena Nabi jelas 10 hari dihidupkan oleh beliau. Yuhyil layali enggak usah minum ya. Yaitu jelas yuhyil layali, menghidupkan malam-malam. Apa cirinya menghidupkan? Melek. Ini menghidupkan malam itu. Beliau menghidupkan malam. Nah, sampai disebutkan bagaimana sungguh-sungguhnya beliau di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Beliau itikaf di masjid dan beliau mengencangkan sabuknya. Tahu ya, Mas, ada anak kecil lah ya, sudah. Wah, no situ ya. Ini mengencangkan sabuk, tahu sendiri lah ya. Masa ngadek slide barang tak gambar? Ya wis ngerti sendiri. Sampai 10 hari itu pray. Sanggup Pak libur? Ya sanggup, pokoknya sisa 2 hari. Paling malam genap kemarin misalnya. Nah, sehingga saking seriusnya beliau untuk berburu itu sampai hal-hal keduniawian itu ditinggalkan hal-hal seperti itu. Cuma misalkan terjadi di rumah tangganya jenengan, ibu-ibu kalau misalkan dijawili sama suaminya ya enggak boleh nolak. Malam Lailatul Qadar, kalau enggak dapat ridho suami itu dia enggak dapat malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Bapak-bapak ada yang mantuk-mantuk 3 terusan. Nah, baik, kita kembali ke 5 amalan tadi. Ya. 5 amalan. Yang pertama adalah as-shadaqah. Loh, kok bisa sedekah itu hubungannya dengan Lailatul Qadar? Mungkinkah orang yang pelit di malam di 10 hari terakhir
atau bahkan di bulan Ramadan dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ayo kita ambil hadisnya. Bahwa sedekah yang pertama adalah sabda Nabi SAW, afdalu sadaqatin sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal memang sedekah di bulan Ramadan. Dan itu disepakati oleh semua ulama. Dan termasuk di dalam hadis yang lain, sedekah apa? Secara umum itu sedekah semuanya, pokoknya sedekah. Pemberian sunnah. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Secara khusus dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im min ghairi ayyan kusa min ajri sha'imin syai'an. Jelas di sini disebutkan, diarahkan oleh al-musannif bahwa yang dimaksud adalah sedekah memberi makan orang puasa. Boleh nggak? Nggak boleh karena puasa. Loh kan mulai ngantuk. Kalau memberi makan berbuka orang puasa, boleh. Memberi makan orang puasa boleh ya, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Memberi makan orang berbuka puasa, man fattara sha'iman, memberikan iftar. Nah, maka itu termasuk sedekah yang mengarahkan kepada Lailatul Qadar. Loh, mana? Tidak ada Lailatul Qadarnya di hadis yang lain. Sebentar saya tak kulakno dalile. Nabi bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, ala ta'amin aw syarabin min halalin, syaratnya ya, dia memberi makan juga memberi minum dari harta yang halal, wajib dari harta yang halal. Nah, maka ditegaskan di sini man fattara sha'iman itu yang ngasih makan berbuka juga ngasih makan sahur sama. Tidak harus di dalamnya tidak harus di dalamnya itu yaitu hanya untuk yang membatalkan saja, nggak harus. Pokoknya ngasih makan orang yang berbuka atau sahur itu entah kurmanya, entah es blewahnya, weci, tahu berontak, cakwe, semuanya itu termasuk sak lombok-lombok weci. Mungkin setelah maghrib ada rawon misalkan, kok rawon itu lengkap, terus saman kan mikir apa ini semua rawon sudah ada, oh cambandek kurang, nah sudah dikasih cambandek, soalnya yang itu keliru, cambandeknya tambah tawa-tawa itu. Nah akhirnya dikasih itu apa ini ya, apalagi ya kerupuk urang tentunya, apalagi kerupuk black-blackan itu juga aneh, kerupuk black tapi kok putih warnanya, itu kan rada aneh ya. Nah terus apa sambelnya, apalagi ya, pokoknya itu dudune kok kurang sama cedokno ndek terus ditambahi banyu dudune, itu juga termasuk bagaimana memberikan makan ya. Termasuk minuman ya, kita harus kreatif melihat, oh kok botolan air minum ini kosong kabeh, ya sudah jenengan tambahi air minum. Termasuk itu bagaimana kita memberikan makan untuk berbuka, untuk iftar, termasuk sahur kan fitr ya, fattara, yaitu termasuk memberikan makan. Nah makanya kadang-kadang seseorang itu kalau ada list donasi untuk makan sahur sama berbuka puasa, itu rata-rata yang diambil banyak itu untuk berbukanya, sahurnya kadang-kadang jarang di list. Loh kenapa alasannya? Itu pernah kami tanya, waktu itu kami juga sebagai panitia iktikaf itu. Terus tanya, lah kan itu hadisnya memberi makan orang berbuka. Lah inilah kalau ngaji ini terjemahan ini gini. Man fattara itu iftar, kenapa iftar itu untuk makan di sahur. Makanya hari raya itu namanya Idul Fitri. Itu bukan kembali fitri, kembali suci, bukan. Ya, Idul Fitri itu iftar, makan. Hari makan, makanya diharamkan puasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau pergi menuju sholat Id itu beliau makan dulu, yaitu kurma ganjil witran, tamarat witran, yaitu beliau makan kurma ganjil ya 1 minimal atau 3, jangan 80 telu, itu juga ganjil.
Ya pokoknya 3-1 itu untuk syarat aja. Kalau tidak ada kurma, ya jangan belimbing wulu. Ya apa gitu, cuwilane weci, dadar jagung. Atau kalau memang dadar jagung kemarin itu satos samencong banu panas, kan jadi seblak, gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Napa? Sebagai itu, iya, sebagai simbol bahwa ini nggak puasa. Itu. Nah, maka dari itu termasuk iftar. Justru kalau mau membanding-bandingkan antara berbuka puasa dan sahur, maka seharusnya selain semangat ngasih makan berbuka untuk maghrib itu, maka juga semangat untuk sahur. Ada sahur bareng tadi? Ya, ada, Masya Allah. Itu lebih semangat. Kenapa? Karena fa'inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa yang berkah? Waktunya berkah. Ya, waktunya berkah karena itu waktu yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu wahum bil ashari yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu mereka meminta ampun kepada Allah. Itu. Sehingga apapun yang dilakukan di jam-jam sahur itu sepertiga malam terakhir, yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa. Termasuk apanya yang barokah, fa inna fisau barokah, yang berkah di situ makanannya. Ceplok endok di sahur sama di luar sahur itu beda keberkahan. Sama-sama endok. Telur mata sapi walaupun sama-sama melerok ke kiri, itu beda kalau ceplok endok itu dimakan di waktu sahur. Seharusnya lebih semangat tuh ngasih makan orang sahur. Apalagi rendang. Itu mana contoh? Ada contoh enggak? Tadi ngimin-ngimin dok. Ya. Itu contohnya begitu. Apalagi rendang. Oh, kurang apa coba masjid kita? Kurang makmur apa? Rendang apa tadi? Sapi? Masya Allah, sudah mati sapinya? Nah, itu dia. Terus apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Orang yang ngasih makan berbuka puasa termasuk sahur itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat alaihil malaikatu fi saati syahri Ramadan. Satu kali ngasih makan orang ya ketika berbuka puasa atau sahur, maka malaikat itu bersolawat untuk dia sepanjang bulan Ramadan. Satu kali kan. Lah, ini yang kreatif beling maksudnya. Ini jangan membatasi, misalkan, lah ya ngenai makan sekali aja sebulan loh disolawati, weh cukup. Keliru panjenengan. Saya paham arah berpikirnya itu. Gini, kalau satu kali ngasih makan orang berbuka puasa, itu malaikat yang begitu banyaknya itu sholawat untuk kita, maka kan kita itu fitrahnya kepingin badi, nggak kepingin bangkrut di akhirat. Apakah kemudian sholawatnya malaikat yang berupa memintakan ampun untuk kita itu sudah cukup dengan segudangnya dosa-dosa saya? Nah, cukup. Lah, kalau seandainya cukup, ini yang saya contohkan saya, kalau saya tidak cukup, kalau jenengan kan ibu-ibu ini kelompoknya Ummu Salamah, Ibunda Khadijah, wis top ya. Maka dari itu agar semakin jos, semakin top, yuk ditambahi. Gitu, setiap hari apalagi itu Masya Allah. Nah, terus cukup di situ? Enggak. Tapi disebutkan di dalam hadis yang sahih, ini dia, wasalla alaihi Jibril lailatul qadar. Jibril yang ketua kelasnya malaikat, ya kan, pemimpinnya malaikat, itu langsung sholawat untuk panjenengan di malam malam al-qadar. Loh, itu bagi orang yang ngasih makan puasa. Ini masih ada kesempatan, walaupun panjenengan sudahlah memakmurkan masjid ini pasti bareng-bareng, selalu kepingin aku urun gitu, jangan sampai ketinggalan, karena itu satu paket dengan Lailatul Qadar. Tidak sekedar sholat, tidak sekedar zikir tilawah di malam kemuliaan itu, tapi dengan berderma ya, tapi dengan memberikan makan di
malam kebaikan itu. Nah, begini, namanya malam Al-Qadar ya terjadi malam, tidak mungkin beduk. Sehingga kalau kembali kepada faidah, yaitu khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, walaupun itu dijelaskan dua hal oleh para ulama, bisa jadi bilangan itu memang benar, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan itu, atau itu sebagai sighah mubalaghah untuk mengkomunikasikan betapa luar biasanya rahmatnya Allah ya ketika beramal di malam hari itu. Nah, kira-kira yang lebih mendekati untuk memberikan faidah Lailatul Qadar itu ngasih makan berbuka atau sahur? Yang jawabannya yang benar adalah dua-duanya. Namun yang paling mendekati adalah sahur malam kok. Sedekahnya panjenengan itu setara selama 1000 bulan. Begitu. Makanya tadi saya tegaskan, nggak mungkin Lailatul Qadar terjadi jam 10 isu atau meh-meh kate asar, enggak. Nah, maka bersedekah di malam hari itu termasuk bagian untuk mengambil simpatinya Gusti Allah kepada kita, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oh, ini pantas, ini sudah tak kasih aja. Ini satu paket ya. Tidak mungkin orang yang menghidupkan malam terus bercampur dengan medit terus dapat Lailatul Qadar, itu nggak mungkin, karena sudah disebutkan bagaimana cara beramal akan mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, ini untuk merenungi. Alhamdulillah kalau ini sudah kita lakukan, kita lanjutkan sisa 2 hari. Nah, setelah itu jamaah barakallahu fikum, dan kita semoga mendapatkan sholawat dari Jibril alaihissalam. Nah, kalau malaikat itu begitu banyaknya mendoakan ampunan untuk kita, nah kalau Jibril, misalkan Jibril saja yang bersolawat untuk kita, itu kelar, itu sudah beres itu. Namun kan kita ini serakah pahala itu. Jamaah barakallahu fikum, kemudian kita tahu bahwa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling baik di dalam kebaikan. Ajwad itu maknanya adalah yang paling indah, yang paling baik di dalam melakukan kebaikan. Tahu enggak bahasanya tajwid? Tajwid, ya itu kan dari kata jawada yujawwidu atau hassana yuhassinu, makanya tahsin, tajwid. Ini ajwad. Kayak restorannya siapa ini namanya? Ustadz Khalid Basalamah, namanya ajwad ya. Nah, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Apalagi di bulan Ramadan beliau lebih baik lagi di dalam setiap amal sampai beliau ketemu dengan Jibril alaihi salam. Maka setiap Ramadan Nabi bertemu dengan Jibril alaihi salam untuk memurojaah Al-Qur'an. Setelah itu yang pertama ya, napa wau? Sedekah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, qiyamul lail. Idz qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa dia berdiri untuk menghidupkan malam, yaitu mulai dari tarawihnya, mulai dari sholatnya jenengan, tahajudnya, ya menghidupkan malam dengan penuh keimanan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi tidak berhenti di situ. Ini keterangannya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyil layali Ramadan. Beliau menghidupkan malam Ramadan. Yang makanya kalau kami bicara sama anak-anak muda itu yang sewenang melean itu, ini kesempatan potensimu itu, anak-anak muda itu dipindahkan potensi seneng melean itu di 10 hari terakhir. Waduh, lek melean itu di kafe, subhanallah, sampai subuh itu kuat. Ya wis, potensimu bagus itu. Ayo dipindahkan ke masjid tadi. Tidak ada itikaf di warung. Yo enak gitu. Tapi kalau bahasa fikih dakwanya gini, ya sudah. Hidupkan malam melean di masjid, kafenya dipindah. Itu bahasa fikih dakwah.
sediani kopi, kemudian sediani apa lagi, makanan, cemilan, judo, leono ya, itu nanti bisa diatur oleh takmir. Nah, wa in kana al-asrul awakhir ay qada'alah. Ini amalannya Nabi. Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau membangunkan keluarganya. Dibangunkan keluarganya. Makanya nun sewu sangat memalukan sekali bagi pengikutnya Nabi, bagi orang beriman di 10 hari terakhir itu loh. Maka ada satu saja di rumah itu yang tidur sepanjang malam. Itu sangat malu kita kepada Gusti Allah. Nah, semuanya dibangunkan. Nah, ini kami terapkan di rumah. Walaupun anak kecil yang paling kecil umur 5 tahun tak bangunkan. Dia lentuk-lentuk ini ledep ini tidak apa-apa sudah. Ayo bangun. Ya, mungkin dia tidak ikut sholat. Dia dulinan opo gambar-gambar. Yang penting mas-masnya sholat di situ. Ya, kalau mas-masnya ikut kami ke masjid. Namun kalau dia pokoknya dibangunkan. Ini untuk ngajari saja. Kenapa kok sampai dibangunkan orang yang anak-anak kecil? Karena keterangannya adalah kullu shaghirin wa kabir. Setiap anggota keluarganya beliau yang kecil, yang besar, yang dewasa, wa kabirin dibangunkan oleh Nabi. Untuk apa bangun? Yutiqus shalah, untuk sholat bangunnya. Makanya sebenarnya ibu-ibu barakallahu fikum, jenengan itu kalau membangunkan malam di malam sahur itu, bangunkannya bukan tewele matang, tewele sempuk, tangi. Bukan begitu bangunkannya. Tapi bangun, ayo nak, bangun, sholat dulu. Sunnahnya begitu, tidak ada bangunkan untuk makan. Yutiqus shalah. Selama ini gimana kalau bangunkan? Sahur gitu. Enggak. Kalau nanti enggak gitu, yutiqus shalah, bangun, sholat. Kalau sahur mesti. Apalagi di masjid kita tercinta ini, Masya Allah. Tadi malam aja rendang. Insya Allah nanti kulub senekir, ya apapun itu menunya, apapun itu. Lah ini sehingga diterapkan sepanjang tahun, bangunkan anak itu untuk sholat malam agar terlatih. Ya. Nah, mulai nanti malam bangunkannya beda. Tapi ngomong-ngomong di rumah yang bangun dulu ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Ada yang bilang bapak-bapak, ibu jujur, bapak-bapak ibu. Kalau di rumah saya ibu-ibu. Nah, apakah mengurangi kemuliaan bapak-bapak? Mboten, saya itu. Karena di dalam hadis Nabi itu Innallaha sebenarnya innam bi rahmatillah atau kama qala, bahwa setiap orang itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki yang membangunkan istrinya, bagi istri yang membangunkan suaminya, sama saja. Tidak mengurangi kemuliaan bapak-bapak seandainya yang bangun ibu-ibu. Lah tapi bapak-bapak yang kedua adalah juga boten dipaitu kalau yang bangun dulu itu ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu Masya Allah batang otaknya lebih besar, multitasking. Kalau contoh aja sudah, malam-malam habis terawih itu, bapak-bapak coba sama tanyai, Pak, lawane apa nggak sahur Pak? Masa opo? Apa jawabannya? Sembarang. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa gitu, mau tidur mikir nih, ya Pak, no jadi ya. Kemarin dia eseng-eseng. Ini ceritanya keluarga Ucet. Ini dikapak nanti kulub, ya, karena ini terapi diabetes, pakai Ucet. Nah, bahkan kalau perlu ibu-ibu itu mimpi muda bumbunya pecel, karena kepikiran di sini ibu-ibu begitu, makanya bangunnya lebih dulu. Nah, bapak-bapak mungkin karena sholatnya semalam suntuknya jadi ngantuk. Nah, ibu-ibu bangun dulu. Di rumah saya juga sama begitu. Lah ya kok kuat jare ngebojoku itu. Uang bungi jam 2 padahal tidurnya jam 12. Itu jam 2 bangun aku semambu dudune sop ya. Duh, tak endus-endusin. Bojoku wis mudhek ngene ya Allah. Maka ibu-ibu yang semangat tidak apa-apa karena barokah tenaganya jenengan. Walaupun panjenengan mungkin haid, tetap bangun nyiapkan. Berkah itu waktunya, Masya Allah.
apalagi makanan itu masuk di daging tubuhnya anak-anak di rumah, ke suaminya jenengan dibuat ibadah, dapat jariah jenengan. Nggih, semangat ya, insya Allah. Nah, itu dia beliau membangunkan keluarganya. Ini kesempatan untuk memperbaiki keberkahan keluarga, dibangunkan. Berarti sisa sisa 1 malam ya. Karena hari Ahad ya tetap, tapi tidak masuk di dalam 10 hari terakhir nanti Ahad itu. Kan sudah takbiran insya Allah. Lah ya takbiran, Ahad kan takbiran. Benar ya? Ya. Berarti bismillah kita ambil kesempatan yang baik ini. Setelah itu amalan ketiga, tilawatul Qur'anil Karim. Idz kana sallallahu alaihi wasallam tuksiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan. Nabi itu memperbanyak tilawahnya beliau kalau masuk Ramadan. Itu jelas. Ya, berarti di luar Ramadan juga banyak tilawah, tapi beliau memperbanyak itu. Terus ngomong-ngomong sudah juz berapa ini, Masya Allah. Hatam loh kan. Masya Allah, saya kalah sama jenengan. Saya belum hatam saya. Karena targetnya cuma 1 juz 1 hari. Ini kelas-kelas rendahan. Oh, tapi panjangan sudah hatam loh. Hatam berapa kali? 1 kali, Masya Allah. Loh gitu, kayak gitu tuh. Sing ceramah kalah. Makanya ada teman saya itu yang targetnya hatam 3 kali. Masya Allah, kok bisa ya. Waktunya seberkah itu. Kalau saya sok sibuk saya. Sok sibuk. Nah, cuma targetnya target standar. Kalau jenengan kan ya kalau 1 hari 1 juz ya selelit. Standar itu. Terus panjenengan kan 1 hari 2 huruf. Ya, 2 juz ya, luar biasa. Masya Allah. Lah itu nanti kita maksimalkan. Bagaimana memperbanyak tilawah. Wa kana Jibril yudarisuhul Quran fi Ramadan. Jibril alaihi salam mengajari Rasulullah Al-Quran itu di Ramadan. Nah, ini pengamalannya begini. Wa kana, tidak sekedar tilawahnya kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ah fi qiyami Ramadan aktsara mimma yutilu fi ghair. Beliau kalau di luar bulan Ramadan sholatnya tidak seberapa panjang. Namun kalau masuk Ramadan itu sholatnya panjang, terutama sholat tarawih itu panjang sekali. Di antara memperbanyak tilawah tidak sekedar tilawahnya pribadi, namun di dalam sholat. Nah, walaupun di dalam aspek fikih dakwah, yaitu di beberapa masjid kondisinya itu bahkan lebih afdal pendek. Karena apa? Karena tidak terbiasa panjang. Kalau di masjid kita tarawih selesai 8:30 lebih dikit, ya, Masya Allah. Nanti ini minta request sama ustadznya, Ustadz sampai 9:30, gitu kan. Kalau nggak bisa saya bisiki sendiri, ustadznya. Kan saya nggak tarawih sini, ya kan? Begitu. Itu diperpanjang. Tapi kalau di yang tidak terbiasa, ya jangan dipanjangkan, malah jadi fitnah. Tuh. Kalau tadi malam kami tarawih di Batu itu, kami pendekkan itu. Setelah Al-Fatihah paling 3-4 ayat gitu. 3-4 ayat, karena ini di musola di salah satu perumahan begitu dan tidak terbiasa. Ini baru tahun ini mereka mengadakan tarawih itu. Ya, maka kami perpendek untuk menyenangkan hati itu. Kalau panjenengan semakin panjang semakin senang gitu. Ya. Gitu. Ibu-ibu Ustaz. Gitu. Ya sesekali lah ini nanti malam terakhir gitu ya dipanjangkan. Ya. Gitu ya. Sanggup gitu ya? Loh, ya kan? Bismillah. Sampai jam 10 ya, Bu. Sesekali, Bu, sekali. Ada sholat enggak? Sholat malam setelah itu sebelum sahur? Ada. Lah itu dipanjangkan itu. Dimulai jam 12:30 ya, sampai jam 3:30. Itu 3:30. Lo sahurnya Nabi itu seperti khamsina ayat. Yaitu 50 ayat menuju subuh. Berarti kira-kira kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, beliau mencoba
membaca 10 ayat itu kira-kira 10 menit. Sahurnya jenengan 10 menit no. Jadi kalau misalkan rendang itu tadi saman ambil yang ya kriwil-kriwil itu, kemudian sekule 4 sendok, sudah insya Allah nyampe 10 menit. Oke, sanggup ya? Tidak sanggup gimana ya? Semampunya. Nah, itu dia beliau memperpanjang tilawahnya. Bahkan waqad shalla ma'ahu Dzaifa lailatan faqara al-Baqarah. Ini Nabi. Di malam 10 hari terakhir, terutama ini kejadiannya Ramadan ya. Beliau sholat dan ada Hudzaifah. Karena zaman itu kan tidak semua setiap malam beliau itu tarawihnya bareng-bareng jamaah. Maka beliau sholat dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Itu nanti bisa diterapkan di sini. Ya, kan mumpung saya ndak tarawih sini itu. Setelah itu summa Ali Imran, ditambahi Ali Imran. Selesai belum? Summa Nisa, kemudian ditambahi surah An-Nisa. Siap? Siap kabur. La yamurru bi ayatin ya apa namanya? Takhwifin, yaitu la yamurru bi ayatin takhwifin illa waqafa indaha su'al. Sampai Hudzaifah, ini Hudzaifah yang sholat sama Nabi, ini berdua sama Nabi, sholat berdua sama Nabi sampai gini, mau mundur sampai bertanya-tanya dalam hatinya. Ketika Al-Baqarah dibaca, oh paling mari nginit, mari gitu kan. Di dalam hatinya Hudzaifah ya. Padahal Hudzaifah ibnul Yaman sahabat luar biasa. Lu kalau kau tambahi Ali Imran, oh paling ismari man. Tambahi An-Nisa baru selesai rakaat pertama. Masya Allah. Itu bilang juz itu ya. Fama shalla raka'ataini hatta ja'a Bilal. Lah di rakaat kedua, setelah sholat itu di rakaat kedua Bilal datang. Bilal bin Rabah, kan Bilal bin Rabah itu beliau adzan yang kedua. Adzan pertama itu Abdullah bin Umi Maktum, yaitu adzan ketika fajar kadzib. Ini masih waktu tahajud. Nah, Bilal datang, baru Nabi mempercepat sholatnya beliau. Fa'adzanahu bis-shalah kama warada bis sahih. Setelah itu beliau segera menyelesaikan sholatnya, kemudian Bilal melakukan adzan subuh. Masya Allah ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, as-siyamu wal qiyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Disebutkan dua oleh Nabi. Qiyamnya kita, sholatnya kita di bulan Ramadan, termasuk puasa kita. Mereka berdua akan memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat. Masya Allah. Berarti kalau memang ini memberikan syafaat, kita ingin berlama-lama, seolah-olah kepingin Ramadan terus gitu. Termasuk di dalamnya kepingin qiyam terus gitu ya, sampai hampir subuh. Siap ya? Bismillah ya. Ya, baik. Nah, yaqulu shaum, sampai di akhirat puasa akan mengatakan rabbi mana'tuhu ta'am wasyarab bin nahar. Ya Rabb, akulah yang menghalangi dia dari makan dan minum di siang hari. Wa yakulul Quran, kemudian Al-Quran mengatakan mana'tuhun nauma bil lail fayasfa'anah bih. Akulah yang menghalangi dia untuk tidur sepanjang malam. Jadi ini dalil boleh begadang dengan Al-Quran. Boleh, itu sangat boleh ya. Maka dari itu kasih syafaat. Nah, yang terakhir sekarang, kalau sudah tit gini, berapa menit lagi? 5 ya. Nah, yang ke 10, 5 atau 10. Al-i'tikaf, itu yang keempat, i'tikaf. Nah, i'tikaf yang paling sempurna i'tikafnya Rasul, ngebleng. Malam 21 sebelum maghrib sudah masuk, sudah niat. Nah, setelah itu sampai hari raya. Sudah usah mudik ya. Nah, kemudian sampai hari raya baru keluar. Baik. Ya, yaitu wahwa mulazamatul masjid lil ibadati taqarruban ila Allah taala. Ya, dia untuk mendekatkan diri kepada Allah berada di masjid. Faqad ta'afa wa lam yuzal ya'taqi fil asr al-akhir min Ramadan hatta tawaffa Allah taala kama warada fi sahih. Nabi itu tidak pernah meninggalkan iktikaf sampai beliau wafat.
yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini tadi yang dinukil oleh para ulama, yaitu hadis ini sebagai penutup. Kata Nabi begini, al masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Jadi maksudnya Allah itu, kita menjadikan masjid itu seperti rumah sendiri. Namanya rumah sendiri itu kepingin kalau lama nggak ke masjid, atau bahkan sehari nggak ke masjid, kepingin dandang ke masjid. Yang dimaksud seperti rumah sendiri itu juga bahwa ya ikut ngeramut masjid. Ya kalau dicek ndek jeneng kono cibuk sing rengat jenengan genteni. Gitu. Ndak usah maido takmir ada lampu-lampu yang dope kedap-kedap begitu. Ya inisiatif, ndak usah takmir. Ya apa ndak usah. Karena ini rumah kita. Rumah kita. Ya sudah langsung panjenengan kasih dop. Gitu. Ya misalkan kok token muni jenengan isilah begitu, yaitu ngeramut masjid. Makna kedua bahwa al masjidu baitu kulli taqi, masjid adalah rumahnya orang bertakwa, adalah orang itu kalau sudah lekat hatinya ke masjid, apa-apa ingat masjid, nggak enak sholat kecuali di masjid, paling enak sholatnya, maka tanda ketakwaannya bagus. Seseorang yang ketakwaannya tidak bagus, iman lagi drop, nggak akan ke masjid ya. Ono aja punya 1000 alasan untuk tidak ke masjid. Sing grimis lah sak mene-mene lho. Itu wis ndak wis engko ngelu, subhanallah. Nah, semakin ketakwaannya bagus, semakin melekat hati ini ke masjid. Dan ini orang bisa ke masjid itu karena ketakwaan, bukan karena kesehatan dengkulnya. Apa buktinya? Begitu banyak ibu-ibu yang sembojo di masjid. Berarti dengkulnya lagi tidak baik-baik saja. Tapi kan ke masjid, Masya Allah itu justru membanggakan gitu loh. Maka semangat bagi jenengan yang dengkulnya cekot-cekot tapi tetap ke masjid. Biar anak-anak muda seperti saya ini malu kalau enggak ke masjid gitu. Alasan ya Allah, jempol cantengan loh kadang-kadang nom-nom cantengan. Nah, enggak apa-apa. Kan setidaknya cantengnya dibawa ke masjid gitu. Masya Allah, ini membuktikan ke masjid itu tidak pakai tenaga kesehatan, tapi pakai ketakwaan. Bahkan orang yang pergi ke Masjidil Haram, kami melihat sendiri, itu sebelah kiri saya ketika tawaf tuh, ada tiba, loh, siapa tawaf? Tanpa kaki, tanpa tangan, ngapunten, gelinding tawaf, nyampe tuh. Maka bagaimana dengan saya yang lengkap kakinya, mosok enggak sampai ke masjid, mosok enggak sampai ke masjid kita tercinta Darussalam, mesti disediakno neon bunder ini, mosok enggak teko, gitu ya. Jadi kemudian ini hadis terakhir, saya lanjutkan sebentar. Yaitu apa jaminannya Allah? Allah ngasih kafalah, takaful itu jaminan bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumah. Wa takafallahu liman kana masjidu baitu. Allah akan ngasih jaminan bagi orang yang menjadikan masjid ini sebagai rumahnya. Susah-susah ingat masjid, senang-senang juga ingat masjid, maka jaminannya ada satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia dia diberi namanya birrauhi, yaitu diberi ketenangan di dalam hidupnya. Makanya kata para ulama, orang itu kalau mendapatkan Lailatul Qadar dengan i'tikaf, sepanjang tahun dia diberi ketenangan. Ketenangan ini mahal, saestu mahal. Makanya orang-orang luar negeri itu sampai pergi ke Lombok, ke Bali, ke Bromo, itu nyari apa itu? Ketenangan itu. Wes banyak bule, bude, pakde, itu ke sini untuk nyari ketenangan. Kita ke Masjid Nabawi nyari apa sih? Nyari ketenangan, mahal ketenangan. Betapa dia harus mengeluarkan banyak budget untuk nyari ketenangan gara-gara tidak bisa tidur, gara-gara gelisah, wis nambah-nambahi budget. Nah, mahal ketenangan itu. Apa yang lebih, yang setara dengan ketenangan kira-kira? Ada enggak yang setara dengan ketenangan? Tidak ada. Karena dengan mengingat Allah, dekat Allah itu kita tenang gitu. Tapi lek ditagih utangnya ojo tenang gitu. Ya. Kapan nyaur? Wah, iki oleh Lailatul Qadar, tenang. Nah, baik. Itu di dunia dikasih ketenangan. Nah, yang kedua di akhirat dikasih apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, warahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Allah akan menyayangi dia dengan ketika berjalan di sirat lancar perjalanannya sampai surga. Makanya ada orang itu yang berdoa, ya Allah,
lancarkan di sirot ya Allah, tapi ndak wawu nang masjid. Itu wis ndak mungkin itu. Selamat dari sirot ndak mungkin. Oh kok kemeru perkara gaib. Lah ini yang ngasih tahu kita adalah manusia yang paling tahu kegaiban. Oke? Jadi ada sebagian yang gini, wis pokoknya kurban ambil kambing, maka kambing itu nanti dinaiki berjalan ke sirot, tapi dia ndak wawu nang masjid. Coba bayangkan, Nabi itu sampai menghukum orang yang ndak mau kurban padahal mampu. Apa kata Nabi? La taqrabana musholana, ojo deket-deket musola kami, jangan deket-deket masjid. Itu sebagai hukuman bagi dia. Makanya kan satu paket, ndak sekedar pokoknya kurban tapi ndak wawu nang masjid. Oke, bismillah, nanti kita akan memakmurkan masjid. Ramenya sama insya Allah masjid ini dengan Ramadan, dengan di luar Ramadan. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah al-i'timar, yaitu umroh di bulan Ramadan. Baik, siap berangkat ya insya Allah ya. Ya wis entek Bu, ya. Insya Allah tahun depan ya Allah, kami kepingin umroh Ramadan sekeluarga, tawaf bersama keluarga orang-orang yang kami cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.